Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Miftahul Jannah, NIM 40014188078. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan hasil praktikum tujuan praktikum biokimia tentang asam amino dan protein. Yang pertama, melakukan uji biuret terhadap bahan makanan untuk membuktikan adanya peptida melalui lab virtual. Yang kedua, menganalisis kandungan asam amino bergugus aromatik atau benzen melalui uji xanthoproteat pada tayangan video. Untuk alat dan bahannya sendiri, kita tidak menggunakan alat dan bahan yang langsung karena kita menggunakan lab virtual dan video yang telah ada pada YouTube. Video percobaan melalui uji xanthoproteat pada tayangan video YouTube yang sudah disediakan. Percobaan pertama yaitu tentang uji biuret, yaitu uji kandungan protein dalam makanan menggunakan biuret sebagai reagennya. Untuk yang pertama, kita harus menyiapkan tabung reaksi sebanyak 5 buah. Setelah itu, memasukkan sampel ke dalam tabung reaksi. Untuk tabung pertama, kita isi dengan telur. Untuk volumenya kita buat 1 mili. Lalu pada tabung kedua kita masukkan sampel susu sapi juga sebanyak 1 mili. Tabung ketiga sampel ikan 1 mili. Tabung keempat daging sapi sebanyak 1 mili. Lalu pada tabung kelima kita isi dengan beras tumbuk. Setelah itu, kita menambahkan senyawa biuret. Senyawa biuret bisa didapatkan dari campuran antara NaOH dengan CuSO4. Sekarang kita gunakan dulu NaOH. Kita tambahkan NaOH ke masing-masing tabung reaksi sebanyak 1 tetes. Tabung kedua, lalu pada tabung ketiga, tabung keempat, dan pada tabung kelima. Setelah itu, kita tambahkan senyawa CuSO4 atau tembaga 2 sulfat sebanyak 1 tetes. Pada tabung kelima, tabung keempat, tabung ketiga, tabung kedua, dan pada tabung ke-1. Setelah itu, kita mengaduknya secara merata. Terjadi perubahan warna setelah diaduk. Didapatkan pada tabung pertama warnanya lebih ungu gelap tabung 1 dan tabung 2 dibandingkan dengan tabung 3, 4, dan 5, di mana tabung 3 yang berisi ikan, tabung 4 berisi daging sapi, dan tabung 5 yang berisi beras tumbuk warnanya lebih ungu muda dibanding tabung 1 dan tabung 2. Karena sampel yang digunakan itu sebanyak 11 sampel, maka mengulangi langkah sesuai dengan yang sebelumnya. Yang pertama, untuk tabung ke-6 kita anggap tabung ke-1 yang tadi karena sudah 5 sampel, maka tabung ke-1 yang di virtual lab kita anggap tabung ke-6. Kita masukkan, pilih kacang tanah, sampel kacang tanah sebanyak 1 mili.
Lalu pada tabung kedua beras giling. Sampel untuk tabung ketiga kita masukkan gandum utuh. Lalu sampel keempat jagung juga sebanyak 1 mili, dan sampel kelima adalah kacang kedelai. Setelah itu kita menetesinya dengan biuret, yaitu campuran antara NaOH dengan JuSO4. Maka kita tambahkan NaOH pada tabung pertama. Lalu kita masukkan pada tabung kedua, lalu pada tabung ketiga, keempat, dan kelima. Lalu tambahkan JuSO4 juga sebanyak 1 tetes. Setelah itu mengaduknya secara merata. Terlihat adanya perubahan warna pada tabung ke-6 hingga tabung ke-10. Di mana warna pada tabung ke-6 yaitu kacang tanah warnanya lebih gelap sedikit ungu gelap sedikit dibandingkan tabung ke-7 sampai ke-10, di mana beras giling, gandum utuh, jagung, kacang kedelai warnanya lebih muda. Untuk tabung ke-11 sampel biji-bijian sebanyak 1 mili. Lalu kita tambahkan senyawa NaOH sebanyak 1 tetes. Setelah itu menambahkan larutan JuSO4 dan mengaduknya. Terlihat perubahan warnanya menjadi ungu muda pada sampel biji-bijian. Kesimpulan pada uji biuret yaitu didapatkan bahwa 11 sampel uji yang terdiri dari telur, susu sapi, lalu ikan, daging sapi, beras tumbuk, kacang tanah, beras giling, gandum utuh, jagung, dan kacang kedelai serta biji-bijian merupakan sampel uji yang mengandung protein. Karena protein memiliki ikatan peptida sehingga akan menghasilkan pengujian biuret yang positif, di mana pada uji kualitatif ini yang kita lakukan, semua sampel tersebut memiliki ikatan peptida yang dapat diamati secara kualitatif. Dengan ciri adanya perubahan warna ungu menjadi ungu muda sampai ungu pekat bergantung pada panjang atau pendeknya ikatan peptida di dalam sampel yang menandakan kadar protein di dalam sampel. Ikatan peptida yang paling panjang yaitu pada telur, di mana menghasilkan warna ungu sangat pekat atau ungu tua, dan kadar yang lebih sedikit dimiliki oleh jagung, kacang kedelai, dan biji-bijian yang sama-sama menghasilkan warna ungu muda setelah ditetesi biuret, yaitu campuran antara NaOH dan JuSO4. Lalu pada percobaan yang kedua yaitu
uji Santoprotea didapatkan hasil bahwa sampel yang positif atau mengandung cincin aromatik atau cincin benzene yaitu dibuktikan dengan perubahan warna oranye setelah ditetesi larutan NaOH 10%, 10-20 tetes, yaitu asam amino tirosin dan fenol. Fenol di sini sebagai pembanding untuk sampel lainnya, karena fenol bila direaksikan dengan asam nitrat pekat atau larutan HNO3, cincin aromatik atau cincin benzene akan menghasilkan senyawa nitro yang berwarna kuning, lebih pekat dalam suasana basah pada saat penambahan larutan NaOH. NaOH itu merupakan basa kuat atau hidroksida dari logam alkali dan logam alkali tanah, sehingga warnanya menjadi orange kuning lebih pekat. Sampel yang negatif atau tidak mengandung cincin benzen atau cincin aromatik dilihat dari uji kualitatifnya dari hasil percobaan yang telah dilakukan pada video di YouTube tersebut, di mana pada uji yang negatif tidak mengandung cincin aromatik atau cincin benzene itu dilihat dari tidak memberikan warna oranye setelah dilakukan perlakuan. Yang tidak mengandung cincin aromatik dan cincin benzene atau negatif menghasilkan uji negatif itu pada alfa alanin dan glisin. Sekian hasil praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih.